Halo semuanya, selamat pagi Bapak Ibu Guru, anak-anak dan juga orang tua yang menyaksikan acara Natal ini. Ibu Mel mau tanya, masih ada sukacita di hati kalian? Ibu Mel harap kita semua masih bersukacita. Nah, di hari ini kita sama-sama akan merayakan Natal dengan tema Immanuel, the Lord be with us. Untuk itu, sebelum kita masuk dalam ibadah, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Sang Putra Natal, terima kasih karena penyertaan-Mu yang sungguh luar biasa. Di saat ini kami bersama-sama akan memulai ibadah Natal kami, Tuhan. Kiranya Engkau mau memberkati ibadah Natal ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya mau berjalan dengan segala baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Natal di tahun ini berbeda dengan Natal di tahun sebelumnya. Walaupun kita tidak merayakan Natal secara bersama-sama, Ibu berharap kita tetap bersukacita dan mempersiapkan hati kita untuk menyambut Sang Immanuel Juru Selamat kita. Saya undang semuanya bangkit berdiri dan mari sama-sama kita nyanyikan lagu pujian Hai Mari Berhimpun. Dalam panggilan beribadah yang akan dilakukan secara berbalas-balasan. Terpujilah Yesus Kristus yang hadir sebagai sumber penopang dan berani menyokong umatnya untuk terlepas dalam belenggu persoalan. Agungkan namanya, sebab dialah Immanuel. Kita akan masuk dalam pembakaran lilin Natal yang akan dilakukan oleh Ibu Pendeta, perwakilan guru, dan juga perwakilan murid.
Bapak, Ibu, dan anak-anak dipersilakan duduk kembali. Kita sama-sama akan menyaksikan persembahan pujian dari Rafael Tehik dan juga Rehwel Lewaka Besi. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Kesukaan bagi dunia dengan kabar sukacita telah lahirnya dunia juru selamat manusia, menebus kita semua dari segala dosa-dosa. Sang anak Allah yang kudus dan turun ke dunia, kita surga bergema lahir raja mulia. Kabar sukacita bagi segala bangsa. Glory, glory, haleluya. Mari semua sambut dengan penuh sukacita. Gloria in excelsis Deo, terpujilah namamu kekal selama-lamanya. Gloria in excelsis Deo, damai sejahtera untuk kita semua. Selamat Natal teman-teman dan para guru Sekolah Lentera Harapan Ambon. Bye-bye. Bapak, Ibu, dan anak-anak, mari kita naikkan kidung pujian lagu Hai Siarkan di Gunung dan Gita Sorga Bergema. Hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Di waktu kau gembala
puisi Natal dengan judul Damai di Malam Natal. Hari, minggu, bulan, dan tahun datang silih berganti, membawa suka, duka di hatiku, di hatimu, dan kita semua. Teringat kembali cerita lama tentang lahirnya Yesus Penebus di kandang domba hidup di kota Bethlehem. Kawan, apakah makna Natal bagimu? Mainan baru, baju baru, atau kawan, malam ini malam Natal, malam yang penuh dengan sukacita, malam yang penuh dengan harapan dan doa. Kawan, pejamkanlah matamu dan cobalah untuk mengingat kembali banyaknya nikmat Tuhan yang telah kita terima selama ini. Ya, nikmat Tuhan, nafas hidup, peluk hangat dari orang terkasih, dan menikmati indahnya ciptaan Tuhan. Kawan, malam ini malam Natal, mari naikkan nyanyian syukur kepadanya bagi Yesus Kristus, Putra Natal. Selamat Natal Bapa dan Ibu Guru, selamat Natal Papa dan Mama, selamat Natal adik dan kakak, dan selamat Natal semuanya. Karya Dameria Hutapea. Terima kasih. Bapak, Ibu, dan anak-anak, kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Ibu Pendeta Endah. Mendahulunya, mari kita sama-sama menaikkan pujian yang berkata Immanuel. Segalanya
persekutuan keluarga besar Sekolah Lentera Harapan yang sangat Tuhan Yesus kasihi dan tentunya begitu mengasihi Tuhan Yesus. Selamat pagi, Shalom. Sekali lagi lebih semangat, Shalom. Nah, mengawali refleksi di perayaan Natal kali ini, Ibu Pendeta mau bertanya untuk kita semua. Ada yang tahu ini apa? Lebih kuat apa? Ya, ini kado. Setiap orang di dalam hidupnya pasti pernah menerima yang namanya kado. Atau paling tidak, dia pernah memberikan kado terhadap orang yang dikasihi atau yang sangat dicintainya. Sangat tidak mungkin kita tidak mengenal orang lain, lalu tiba-tiba kita datang dengan kado kemudian ambil kado ini untuk kamu. Tetapi kalau misalnya ada orang yang sangat kita sayang, ada orang yang sangat disayangi, maka kita akan memberikan kado terhadap orang tersebut, apalagi di hari-hari spesial mereka. Misalnya saja nih, hari Natal. Biasanya dalam perayaan-perayaan Natal sebelum tahun ini, siapa yang biasa membawa kado ketika Natal tiba? Opa Santa. Tapi tahun ini agak berbeda. Biasanya kalau ulang tahun, kita memberikan kado kepada mama dan papa, kepada saudara, kepada teman, kepada ibu atau bapak guru. Atau kita juga yang diberikan kado ketika kita berulang tahun oleh orang tua dan teman-teman kita. Nah, persekutuan yang sangat Tuhan Yesus kasihi, saat seseorang memberikan kado kepada orang lain, biasanya orang mengharapkan bahwa yang menerima kado tersebut, yang pertama harus senang ketika kado diterima, harus bersyukur, mengucapkan terima kasih. Itu sebabnya ketika kita menerima kado dari seseorang, biasanya kita tertawa, kita tersenyum, kita gembira, kita berlompat-lompat karena terlalu senang. Bahkan kita memeluk orang yang memberikan kado kepada kita, dan kita mengucapkan terima kasih mama, terima kasih papa, dan lain-lain sebagainya. Akan tetapi berbeda dengan kisah dalam cerita ini. Suatu ketika ada kakak beradik yang bersepakat ketika Natal tiba mereka harus bertukar kado. Ketika malam Natal tiba, sang adik membuka kado dari kakaknya. Luar biasa, ada 3 kado. Yang pertama handphone, yang kedua jam tangan yang sudah lama sekali diincar oleh sang adik, lalu yang ketiga boneka beruang yang sangat besar. Luar biasa kado yang diberikan sang kakak. Ketika sang kakak menanyakan, lalu kado saya mana? Sang adik kemudian memberikan kado, bungkusannya sangat besar. Ketika kakak membuka dengan penuh semangat, ternyata di dalamnya hanya ada 1 lembar kertas. Sudah usang, ada bekas tetesan air, kemudian kelihatannya kertas ini sangat kecil. Sang kakak kemudian marah, "Adik, gila kah? Masa beta kasih kado yang sangat besar, banyak 3 jumlahnya. Handphone, jam tangan, kemudian boneka beruang. Tapi kenapa yang adik kasih pro kakak cuman kertas? Sudah kertas, kosong, lusuh, ada bekas airnya juga." Lalu sang kakak marah, kemudian sang kakak mulai merobek kertas itu. Dia mengucak-ucaknya seperti ini, lalu kemudian dia membuang kertas itu. Dia bilang, kado seperti itu bukan kado, tetapi sampah. Sang adik kemudian bilang untuk kakak, "Kakak, kado tersebut yang pertama dia basah, karena semalam saya berdoa kepada kakak dan tetesan air mata saya mengalir jatuh tepat di atas kertas tersebut. Lalu yang kedua, kertas tersebut sebelum saya bungkuskan, saya peluk rapat
lama sekali. Kemudian saya cium. Supaya apa? Supaya yang paling pertama, kakak bisa tetap hangat, kakak bisa tetap bahagia, kakak selalu diberkati, dan yang paling penting, kita akan selalu bersama dan tidak akan pernah terpisah sampai kita tua dan mati. Sang kakak kemudian sadar adik-adik bahwa kado yang berharga, yang mahal, yang indah ternyata tidak hanya selalu dibungkus dengan kertas kado yang bagus, yang mewah, tidak selalu dibungkus dengan pita yang indah, tetapi kadang-kadang doa, harapan, senyuman, perhatian, kasih sayang jika diberikan dari kita kepada orang lain secara tulus, itu adalah kado yang lebih berharga dibandingkan benda-benda mati yang kalau dipakai bisa rusak, kalau dipakai kadang-kadang usang dan pada akhirnya dibuang di tempat sampah. Adik-adik lebih memilih yang mana? Bapak ibu guru, orang tua lebih memilih yang mana? Disayangi keluarga ataukah diberi uang setiap hari tetapi dicaci maki, dimarah-marah, sampai ke sekolah guru-guru selalu jewer di telinga, bilang bodoh, bilang orang Ambon bilang nau-nau, bilang seng mampu, bilang jelek dan lain-lain sebagainya. Pilih mana? Tentu semua orang lebih memilih disayangi dibandingkan hanya diberikan benda-benda berharga tetapi tidak dikasihi dan dicintai. Nah, hidup ini ibarat selembar uang. Dia terdiri dari dua sisi yang berbeda. Ada sisi depannya, tetapi ada juga sisi belakangnya. Tanpa dua sisi ini, kehidupan kita tidak akan lengkap. Coba adik-adik bayangkan, mama kasih uang 50.000, kemudian bilang sampai ke sekolah belanja. Tetapi ternyata sampai di sekolah adik-adik waktu buka uangnya, ternyata di lembar depan ini ada gambarnya, ada angkanya, ada tulisannya, tetapi di lembar sebelahnya lagi kosong. Apakah adik-adik bisa membeli permen? Apakah adik-adik bisa membeli buku? Bisa membeli mainan dengan uang 50.000 yang hanya punya lembar sebelahnya saja? Tidak mungkin. Hidup juga demikian. Di satu sisi kadang kita bahagia, tetapi di sisi lain kadang kita kecewa. Kadang-kadang mama dan papa, guru-guru bicaranya lembut sekali ketika kita baik. Tetapi kadang-kadang ketika kita nakal dan lain-lain sebagainya, suara mereka mulai kuat, mulai kasar, mereka mulai marah. Tetapi seperti obat, adik-adik dan para guru semua pasti pernah minum obat. Obat itu sekalipun dia pahit, akan tetapi ketika diminum orang yang sakit akan sembuh. Siapa yang suka disuntik? Banyak orang tidak suka disuntik. Karena apa? Sakit. Tetapi kalau kita sakit dan kita tidak mau disuntik, kita tidak akan pernah bisa sembuh. Kehidupan juga demikian. Jangan berpikir bahwa ketika guru marah di sekolah, ketika orang tua menegur dengan sangat keras, dengan sangat tegas, lalu kita berpikir bahwa mereka tidak mengasihi kita, mereka tidak menyayangi kita. Tidak demikian. Karena terkadang di balik hal-hal yang menyakitkan, di balik kegagalan, di balik kesedihan dan lain-lain sebagainya, ternyata Tuhan pakai untuk mendatangkan yang namanya kebaikan. Sekali lagi, suka Tuhan pakai, duka juga Tuhan pakai untuk mendatangkan yang namanya kebaikan. Oleh sebab itu, kalau dalam perayaan Natal kali ini, apalagi
di sepanjang perjalanan kita di tahun ini, sekolah tidak sama seperti biasanya. Rindu teman, rindu ketemu ibu bapak guru, rindu main sama-sama, olahraga, belajar, semuanya sama-sama. Tetapi karena COVID-19, kita dibatasi dalam segala hal. Mungkin ada kecewa, ada yang bosan, pamalas, katong tinggal belajar di rumah terus. Kapan ketemu dengan beta pung ibu guru yang cantik, bapak guru yang ganteng, teman yang baik dan lain-lain sebagainya. Mama di rumah belajar marah-marah terus. Di rumah seng dapat uang jajan. Misalnya saja seperti itu. Akan tetapi percayalah bahwa di balik musibah ini ada kebaikan-kebaikan Tuhan yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kita semua. Guru-guru punya banyak waktu dengan keluarga, adik-adik, semakin merasakan kasih sayang orang tua lewat perhatian dan proses belajar mengajar di rumah dan lain-lain sebagainya. Jika ada di antara kita yang mengalami beban-beban hidup, misalnya saja mama dan papa suseng dapat kerja lagi karena COVID-19, ada yang sakit, ada yang sampai meninggal dunia. Bahkan kadang-kadang katong mau pergi ke kiri, mau pergi ke sana kemari, dibatasi karena keadaan. Percayalah bahwa Tuhan selalu memberikan yang terbaik di balik hal-hal yang tidak menyenangkan. Tema perayaan Natal sekolah Lentera Harapan Ambon di tahun ini yaitu Immanuel, the Lord be with us. Nah, Tuhan beserta kita, Tuhan menyertai kita. Di dalam kado ini ada hadiah bagi seluruh keluarga besar Sekolah Lentera Harapan. Bukan hanya untuk yang hadir di dalam ibadah kali ini secara tatap muka langsung, tetapi juga yang ada di rumah, untuk semuanya. Dan kado ini bukan berasal dari Bapak Ibu guru, pimpinan sekolah, bukan berasal dari orang tua, anak murid, bukan berasal juga dari Ibu Pendeta, tetapi kado ini berasal dari Tuhan Allah bagi kita semua. Kakak boleh di sini? Ya. Nah, sekarang kita akan lihat apa isi kado dari Tuhan Allah, Tuhan Yesus bagi seluruh keluarga besar Sekolah Lentera Harapan yang akan dibuka oleh teman kita JJ. Oke JJ, silakan buka JJ. Ini kadonya, JJ berdiri di depan, ya dibuka, menghadap ke teman-teman dan para guru, ya kemudian tunjukkan tulisannya, sedikit lebih tinggi. Ya, ini adalah kado yang diberikan Tuhan bagi kita dalam perayaan Natal di tahun 2020. Terima kasih Kakak JJ. Immanuel, Tuhan beserta kita. Ini adalah hadiah yang mungkin tidak dibungkus dengan kado, dengan kertas kado dan lain-lain sebagainya, akan tetapi diberikan secara cuma-cuma oleh Tuhan bagi kita semua. Apapun keadaan kita selaku pimpinan sekolah, para guru, siswa, orang tua, apapun keadaan kita di tahun ini, percayalah ada satu jaminan berkat yang tidak akan pernah sanggup usang dimakan waktu, tidak akan pernah sanggup
diambil oleh siapapun dari kehidupan kita, yaitu Immanuel, Allah beserta kita. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati hari-hari kehidupan kita. Amin. Tuhan mendengarkan jawaban kita. Oke anak-anak dan juga Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan tadi mengingatkan kita bahwa Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Biarlah dalam setiap hal yang kita lakukan, setiap hal yang kita alami, kita ingat bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari Melodi Tita Hena, Gisel Pais, dan juga Gadis Talakua.
tiba saatnya kita akan memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kita. Dan sambil persembahan diberikan, mari kita sama-sama nyanyikan lagu Alam Raya Berkumandang. Mari semuanya arahkan seluruh hidup kita untuk Tuhan dan kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan, kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan begitu amat baik dalam kehidupan kami. Yang paling pertama, Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kami untuk hidup sampai saat ini. Kami sadar sungguh Tuhan, banyak hal boleh kami terima dari tangan-tangan yang lain. Akan tetapi soal nafas hidup, sumbernya hanya daripada Tuhan. Oleh sebab itu layaklah jika pujian, hormat, dan sembah kami berikan hanya kepada Tuhan dalam ibadah perayaan Natal kali ini. Tuhan, Natal tahun ini kami rayakan dengan cara yang berbeda. Namun kami yakini sungguh kasih karunia Tuhan tetap sama di sepanjang hari-hari kehidupan kami. Dan kami tetap punya harapan besar terhadap semuanya itu. Sebagaimana Tuhan mengasihi dan mencintai kami di hari ini dan di hari kemarin, kiranya ke depan penyertaan Tuhan akan tetap sama di dalam kehidupan kami. Ampunilah kami Tuhan akan segenap salah dan dosa yang kami lakukan di sepanjang tahun ini, lewat sikap, perkataan, perbuatan kami, pikiran dan perasaan kami. Ampuni kami, baharuilah kehidupan kami, sehingga kami tidak hidup sama seperti orang bebal yang senantiasa mengulang-ulang kesalahan kami. Akan tetapi kami hidup dengan tahu berbenah diri, menjadikan kehidupan kami semakin lebih baik daripada hari ini dan daripada hari kemarin. Dan kami pada akhirnya memiliki hari depan yang cerah cemerlang
yang penuh harapan dan yang sungguh ada. Kami akan tetap dilayakkan untuk menjadi anak-anak Tuhan yang diberkati, tidak hanya untuk merasakan kenikmatan kasih Tuhan dalam hidup ini, tetapi juga untuk menjadi pembawa berkat dan sukacita bagi banyak orang. Tuhan, kami berdoa di dalam perayaan Natal kali ini, menyerahkan kehidupan kami semua selaku persekutuan keluarga besar Sekolah Lentera Harapan Ambon. Kiranya kami semua menjadi anak-anak Tuhan yang diberkati. Kami selaku pimpinan sekolah, kami selaku para guru, orang tua, kami selaku para siswa, staf, OB, security, semua orang yang memberikan perhatian khusus untuk bertumbuh kembangnya lembaga pendidikan ini ke arah dan jalan yang semakin dikehendaki oleh Tuhan. Kiranya kehidupan kami semua diberkati. Berikanlah bagi kami Tuhan kesehatan yang baik, umur panjang, hikmat kebijaksanaan Tuhan, supaya dengan demikian kami sanggup menjadi orang-orang yang hidup takut Tuhan. Apapun yang kami lakukan bukan menurut kehendak kami selaku manusia biasa, tetapi menurut kehendak dan cara Tuhan. Dengan demikian kami tidak akan menjadi pimpinan, kami tidak akan menjadi para guru, kami tidak akan menjadi staf, menjadi orang-orang yang berkarya di tempat ini. Bahkan kami tidak akan menjadi orang tua, kami tidak akan pernah menjadi para siswa yang hidup mengecewakan hati Tuhan. Sampai pada akhirnya Tuhan, di penghujung hidup kami akan tetap menjadi orang-orang yang setia berjalan di jalan Tuhan. Ya Allah Bapa Surgawi, kami berdoa, bersyukur untuk pelaksanaan pembelajaran di semester 1 yang dilakukan secara daring. Kelebihan bahkan kekurangan-kekurangan yang ada di dalamnya kami serahkan hanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami yakin dan percaya segala hal yang kami tempuh untuk mencerdaskan kehidupan anak-anak bangsa ini Tuhan, khususnya yang bersekolah di dalam lembaga pendidikan ini, akan Tuhan pakai sebagai caramu untuk mendatangkan kebaikan yang tidak terhingga di dalam kehidupan kami. Tangan Tuhan akan senantiasa menopang dan menyelamatkan. Kami juga berdoa di saat ini mensyukuri kenikmatan Tuhan, sehingga perbaikan sarana dan prasarana boleh disetujui. Kami pun bersyukur atas kerjasama yang dibangun antar para guru, begitu pula kerjasama yang dibangun bersama-sama dengan para siswa, khususnya dengan orang tua yang adalah wakil Allah di dunia, yang telah menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dengan sangat baik, khususnya selama pembelajaran daring Tuhan. Kiranya Tuhan Allah memberkati keberadaan kami semua. Berikan kami kesabaran ekstra untuk menjalani masa-masa sulit ini Tuhan, untuk menjalani segala sesuatu yang kami rasakan baru dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa menyerahkan ke dalam tangan kasih Tuhan proses pengolahan nilai dan penerimaan raport yang akan dilaksanakan pada tanggal 17 Desember 2020 nanti. Segala hal yang nantinya akan berjalan, kami yakin dan percaya semuanya akan berjalan dalam aman dan damai karena Tuhan menghendakinya. Kami berdoa untuk persiapan sekolah dalam masa-masa new normal. Kiranya Tuhan Engkau memberkati segala kesiapan-kesiapan yang ada. Sanggupkanlah kami untuk menjalaninya dalam sukacitamu. Jauhkanlah daripada kami jua Tuhan hal-hal yang melebihi kekuatan kami selaku manusia biasa. Sukacita, damai sejahtera anugerahkanlah di dalam kehidupan kami. Kami berdoa secara khusus menyerahkan kedua anak terkasih kami, Rafu dan Juven, yang di tanggal 11 di bulan ini pada hari Jumat nanti Tuhan, mereka akan mengikuti lomba bertutur
Kiranya hari-hari hidup mereka senantiasa diberkati, kesiapan-kesiapan mereka bersama-sama dengan para guru, bahkan orang tua yang senantiasa menopang, kiranya Tuhan senantiasa memberkati. Tuhan, kami berdoa di penghujung doa kami, menyerahkan kehidupan kami. Jika ada di antara kami yang dalam perayaan Natal kali ini hidup dalam beban-beban yang begitu besar, kesakitan, kekecewaan, kegagalan, hilang harapan, hilang jalan hidup, hilang orang-orang yang kami kasihi dan cintai dan lain-lain sebagainya. Kiranya Tuhan, damai sejahtera-Mu akan tetap menaungi kehidupan kami. Sanggupkanlah kami sehingga apapun yang terjadi dalam hidup ini, kami senantiasa menyadari bahwa Immanuel bukanlah sebuah istilah semata, akan tetapi penyertaan-Mu Tuhan akan senantiasa menaungi dan memberkati kehidupan kami. Ini kami Tuhan dengan doa dan harapan kami. Kiranya perayaan Natal kali ini Tuhan, sekalipun dengan cara yang berbeda, namun membekas dalam hati, pikiran, dan perasaan kami. Karena kami memiliki sebuah hadiah yang begitu indah dari tangan kasih Tuhan, yaitu jaminan berkat dan penyertaan-Mu. Bukan hanya dalam kelahiran Yesus Kristus di tahun-tahun yang begitu lampau, tetapi juga di saat ini dan di sepanjang perjalanan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, mengucap syukur, dan menyerahkan doa ini ke dalam tangan kasih Bapa di sorga. Lalu pada akhirnya kami akan menyempurnakan doa ini dengan mengucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Demikian bunyinya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan anak-anak, kita akan mendengarkan persembahan pujian dari Ricky Manuputi, Galvin Komaro, dan Devi Puturuh. Tetapi mungkin di seberang sana mereka tidak seperti kita. Mungkin ada bencana ataupun masalah yang membuat mereka tak dapat merayakan Natal. Tahukah kau apa makna dari Natal?
Natalku datang lagi, kisah tentang Natal berkumandang. Ceria, sukacita, kado, kue, pohon terang, dan segala gemerlapannya kini berbalut ke mulut pandemi. Tak perlu baju dan sepatu baru, karena tidak bisa kemana-mana. Senyum manis tertutup masker, dan tiada pelukan hangat. Aku lalu bergumam dalam iman dan percayaku. Pandemi COVID-19 tak akan menghalangi ceriaku dan ceria kita. Si virus corona itu tak akan bisa merusak suasana batinku dan batin kita. Untuk menyambut Sang Immanuel. Karena sesungguhnya Sang Immanuel itu memberikan kepada kita jaminan dan keberanian dalam menghadapi berbagai situasi pada setiap musim hidup. Sang Immanuel adalah sebagai sumber penopang hidup kita. Natalku dan Natal kita kini dirayakan berbeda. Aku di sini, teman, kau di sana di rumahmu. Guruku juga tak bersamaku. Mungkin terasa dekat karena sering berjumpa secara virtual. Tapi tetap saja terasa kurang. Tanpa hangatnya jabatan tangan dan pelukan kasih dari teman-teman dan guru-guru. Tapi aku bersyukur memiliki Sang Immanuel yang tetap menyertaiku, menyertai kamu, juga menyertai kita. Kehangatan kasih Sang Immanuel membuat Natal tahun ini menjadi lebih bermakna dan spesial. Memberi harapan bahwa Allah tetap berpihak kepada kita. Dalam senyuman penuh kehangatan kasih dari Sang Immanuel itu, kuucapkan selamat merayakan Natal teman-teman dan guru-guruku. Be happy because God with us. Kita akan mempersiapkan diri kita untuk menerima berkat Tuhan. Saya undang semuanya bangkit berdiri dan sama-sama kita nyanyikan lagu Natal di Hatiku sebelum kita menerima berkat Tuhan. Seperti palungan
Mari arahkan seluruh hidup kita dan kita mohon berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera yang begitu melimpah dari Tuhan Allah, Yesus Kristus, Putra Natal dan Roh Kudus tetap tinggal menyertai kehidupan kita saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Boleh selesai. Sekarang Ibu akan menyampaikan pengumuman. Setelah ini anak-anak akan mengikuti sesi sharing bersama dengan wali kelas masing-masing. Nah, wali kelas akan membagikan link untuk Zoom meeting nanti di grup kelas masing-masing kepada orang tua ataupun di grup kelas kalian. Waktu sharingnya selama 30 menit. Jadi setelah ini jangan lakukan apa-apa lagi, langsung gabung di link Zoom yang dibagikan, kemudian kalian ikuti sesi sharingnya sampai selesai. Nah, selamat merayakan Natal Kristus 25 Desember 2020 dan Tahun Baru 1 Januari 2021. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.